Terbentuknya bangsa Indonesia tidak terlepas dari unsur masyarakat. Bentuk masyarakat yang pluralisme, baik suku, bangsa, bahasa, budaya, hingga agama yang kemudian diikat kuat dengan sebuah ideologi yang disebut dengan Pancasila. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna bahwa seluruh unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara wajib berlandaskan pada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Selain sebagai falsafah, ideologi serta pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila kerap dikaitkan dengan nasionalisme bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme tentu tidak terlepas dari rasa cinta terhadap tanah air. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka untuk menjaga eksistensi Pancasila ini tidak dapat dilakukan hanya menggunakan bidang nasionalisme saja, namun juga perlu diimbangi dengan aspek religius yang memiliki pandangan luas tentang hukum kehidupan bermasyarakat. Implementasi cinta tanah air yang diwujudkan oleh umat Islam, khususnya warga Nahdliyin dengan jargon Hubbul Waton Minal Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusuf Mahendra bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah masih di program Lawang Surga, banyak jalan menuju surga. Ini Masya Allah ya pemirsa. Kalau kemarin kita sudah di episode tentang ternyata kalau umpamanya ingin menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak hanya ibadah saja, tapi juga banyak lini gitu kan jalan untuk menuju jalannya. Seperti salah satunya adalah dekat sama orang-orang yang soleh, kemudian juga mengamalkan amalan ibadah ataupun syariat agama yang sudah dijelaskan di apa ya ibaratnya agama kita. Nah, untuk episode kali ini juga sangat spesial sekali pemirsa, karena ini merupakan bisa dikategorikan, bukan kategori ya, diibaratkan salah satu tokoh gitu kan ya, yang bisa dipegang juga. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah Mas Aziz. Luar biasa. Semangat. Ini auranya tadi sebelum kita syuting belum ganti wardrobe, auranya belum keluar, ini langsung keluar ya pemirsa ya. Luar biasa. Untuk episode kali ini kita bakal membahas perihal tema yaitu Hubbul Waton Minal Iman. Namun sebelum kita membahas detail mengenai tema hari ini pemirsa, saya ingin ibaratnya mengenal terlebih dahulu Pak Imam, walaupun sebenarnya udah kenal ya Pak Imam ya, sekilas gitu kan ya. Oke Pak Imam, kalau boleh tahu Pak Imam sendiri berarti apa ya ibaratnya sudah berkecimpung di dunia seperti ini dari kapan ya Pak Imam? Ya, sebetulnya sejak 1999 saat saya diamanati oleh Allah menjadi pegawai negeri, saat itulah sebetulnya kita berproses untuk memberikan pengabdian kita kepada masyarakat dan bangsa, dan itu langsung di Kota Pekalongan ini yang saat itu namanya masih Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, sampai sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Allah. Berarti dari Stein ya Pak Imam ya, dari Stein kemudian beralih sampai ke UIN, itu prosesnya cukup panjang ya Pak Imam ya. Stein kemudian IAIN kemudian beralih ke UIN gitu. Oke, Pak Imam sendiri apakah asli Kota Pekalongan ya? Bukan, saya orang Jawa Timur, tepatnya saya lahir di Kota Blitar, tapi besar di Surakarta, Solo, karena saya menempuh pendidikan program khusus aliyah itu di Solo, kemudian S1 ketika sarjana itu juga di IAIN Solo saat itu, lalu S2 di Semarang, S3 di Jakarta, kemudian postdoktoral ada yang di Malaysia, ada di Singapura, pernah juga di Australia, pernah juga di Mesir dan sebagainya. Waduh, Mas Jawa ini sangat menginspirasi sekali ya. Kalau kita lihat sebelum detail melihat profil ataupun mengenal beliau aja sudah ibaratnya luar biasa ya pemirsa ya. Tapi kita berbicara mengenai pendidikan tadi di doktoral ini kan sangat banyak sekali ya, tidak hanya di satu tempat saja Pak Imam. Bisa di-sharing mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah Pak Imam, ngambil apa saja kemudian di sini gitu. Ya. Jadi ketika saya di S1 itu memang program studi yang saya ambil adalah akidah filsafat, ini kan. Tentu diantaranya filsafat itu kan umum, termasuk bagaimana kita memberikan satu landasan filosofis terhadap negara dan kebangsaan kita. Lalu yang S2 kita di Semarang itu mengambil pemikiran etika tasawuf,
Jadi membangun bagaimana etika individual dan sosial itu berdasarkan ilmu tasawuf. Lalu ketika di Jakarta kita mengambil doktoral di bidang pemikiran Islam, wabil khusus kita konsentrasi kepada pemikiran tasawuf. Dan tasawuf saya itu lebih saya arahkan kepada bagaimana implementasi ilmu tasawuf dalam konteks kebangsaan. Itulah makanya ketika saya dikukuhkan sebagai guru besar setahun yang lalu, saya mengambil satu tema yang saya berharap itu bisa menjadi semangat saya dan mengajak teman-teman semuanya bagaimana mengimplementasikan atau membumikan thariqat kebangsaan dalam konteks NKRI ini. Masya Allah, ini sangat menginspirasi sekali ya pemirsa ya. Luar biasa loh Pak Imam ya, ini beruntung sekali bisa bertatap muka secara langsung sama Pak Imam di sini ya pemirsa, karena sangat menginspirasi. Dan tentunya juga bagaimana kalau tadi berbicara mengenai apa tuh namanya mengkoralisasikan ya antara hubul waton sama kebangsaan gitu kan ya, itu bisa di-share nggak sih Pak Imam seperti apa bentuknya? Ya, bagi kami bahwa mencintai Allah itu tidak mungkin tanpa mencintai ciptaannya. Betul. Ya kan? Lah, ciptaan Allah yang paling berharga bagi bangsa Indonesia ini, ya NKRI ini. Itulah kenapa di dalam preambul Undang-Undang Dasar 95 itu kan sudah disebutkan bahwa kemerdekaan bangsa ini atau NKRI ini kan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu dikata bahwa bangsa Indonesia ini, negara ini itu bagaikan hadiah terindah bagi masyarakat di wilayah Nusantara ini, nah, yang harus dijaga. Oleh karenanya tidak mungkin kita bisa beriman kepada Allah. Iman pada Allah itu berarti kan harus cinta. Jadi kalau orang ada mencintai Allah berarti dia harus beriman kepada Allah. Jadi iman itu ditandai dengan cinta. Ngaku beriman tapi kok nggak cinta itu bohong. Jadi beriman kepada Allah itu berarti mencintai Allah, dan tidak akan sampai bisa mendapatkan cinta Allah kalau dia belum bisa mencintai apa-apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Apa itu? NKRI ini. Bahasa lainnya, tidak mungkin kita bisa dapat cintanya Allah kalau tidak mencintai sesamanya, sesama yang ada dalam konteks ini, kebangsaan Indonesia ini. Luar biasa ya, ini guru besar dan juga filsafat ya pemirsa ya, yang agak lumayan rumit gitu ya. Oke, ini juga pemirsa yang ada di rumah, kalau kita belum membahas perihal hubul waton minal iman sesuai dengan tema kita hari ini yang mengkerucut aja sudah sangat mendalam seperti ini. Namun nanti kita akan bakal bahas secara mendetail tentunya bersama dengan Pak Ustadz ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Lawang Surga, banyak jalan menuju surga. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami, masih di program Lawang Surga, banyak jalan menuju surga. Ini Masya Allah ya pemirsa ya, karena topik untuk pembahasan ataupun episode kali ini sangat menarik sekali, yaitu hubul waton minal iman. Nah, kalau tadi kita sudah sedikit, walaupun hanya sedikit, profiling dari Ustadz Imam ini sangat luar biasa ya, menginspirasi. Bahkan tadi sempat break, saya sangat terinspirasi untuk melanjutkan pendidikan saya ya, mendengar dari rentetan pendidikan dari Pak Imam ini Masya Allah. Karena kalau mamanya orang yang berpendidikan itu kayak memiliki aura tersendiri gitu Pak Ustadz. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah,
episode kali ini kan kita membahas perihal hubul waton minal iman. Mungkin Pak Ustadz, kalau kita berbicara mengenai hubul waton minal iman, sebenarnya arti sesungguhnya kata-kata tersebut itu apa sih Pak Ya, Imam? hubbul waton itu artinya kan mencintai tanah air. Minal iman, cerminan atau bagian dari keimanan. Jadi orang yang beriman itu artinya ya harus mewujudkan atau mengejawantahkan keimanannya itu dengan mencintai bangsanya. Betul. Jadi mencintai bangsa itu boleh dikata wujud dari keimanan seseorang. Dan iman itu kan nanti arahnya kepada surga. Nah, kalau ada program Lawang Swargo, nah berarti kuncinya ada pada hubul waton itu. Masya Allah. Jadi ketika program ini ada, kemudian mengambil salah satu temanya untuk episodenya hubul waton minal iman, itu tepat ya? Sangat Pak tepat. Imam Sangat ya? tepat. Karena adalah salah satu kuncinya adalah ya memang kita harus mencintai negara kita gitu Iya, ya, untuk iya, menuju betul, surganya betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau tadi kita sudah mengetahui ya detail arti dari hubul waton minal iman tersebut, Pak Imam, Aziz ingin bertanya bahwa sebenarnya ada nggak sih perbedaan gitu kan ya antara pengaplikasian hubul waton minal iman dari zaman dulu sama dengan sekarang? Kita kan tahu ya sekarang kemajuan zaman, teknologi, sosial media dan lain sebagainya. Apakah adakah perbedaan pengaplikasiannya juga gitu Pak Imam? Ya. Monggo. Tentu ada perbedaan Mas Aziz, bahwa zaman dulu terutama sebelum kemerdekaan, hubbul waton minal iman itu cerminannya adalah pengorbanan jiwa dan raga seluruh komponen bangsa ini untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Karena penjajahan itu sangat tidak relevan, tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, di mana kalau agama itu kan memberikan keleluasaan untuk melakukan peribadatan kan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, sehingga terjadi kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan. Tapi dengan adanya penjajahan, ini semua kan nggak diperoleh, sehingga ibadah juga sulit, Betul. kesejahteraan juga jauh, dan kemudian terjadi konflik. Itulah kenapa kemudian preambul daripada Undang-Undang Dasar kita menegaskan bahwa NKRI yang dibentuk ini harus berperan aktif di dalam mesejahterakan masyarakat dan sekaligus turut serta dalam memerdekakan bangsa. Oleh karena itulah zaman dulu hubul watonnya ya berjuang memperoleh kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa, raga, pikiran, harta benda dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat kita dulu dengan pejuang-pejuang kita dulu. Nah, setelah kemerdekaan ini diperoleh, tentu mengisi hubul waton minal iman itu berbeda. Berbedanya apa? Kemerdekaan sudah dicapai. Sekarang tinggal apa? Membangun kemerdekaan itu, menjaga kemerdekaan itu, merawat kemerdekaan itu untuk bisa mencapai tujuan yang sudah disepakati oleh para founding fathers kita. Apa tujuan NKRI ini? Mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia, membangun kesejahteraan umum, menjaga tanah tumpah darah Indonesia ini. Nah, 3 poin ini yang sebetulnya harus kita lakukan bersama-sama sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa. Menjaga tanah tumpah darah, itu apa artinya? Ya kita harus merawat Indonesia ini, alamnya, kulinernya, budayanya, ideologinya, supaya tidak dirasuki oleh ideologi luar, pengaruh-pengaruh luar yang bisa meretakkan bangsa. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi hubul waton hari ini ya tentu harus dengan mengisi masyarakat kita melalui edukasi. Jadi kalau kita ingin mencintai bangsa, ya yang pelajar dia harus sergap untuk belajar, yang mahasiswa juga harus sergap kuliah untuk memberikan satu modal keilmuan, karena itulah yang sumbangsi juga, untuk memajukan bangsa iya, ini, gitu iya, ya, karena pintu untuk ya. membangun kemerdekaan itu yang paling signifikan adalah dengan pendidikan gitu. Betul. Luar biasa ya pemirsa. Jadi jelas ya perbedaan antara hubul waton minal iman dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Kalau sekarang kita adalah memang yang paling berat mungkin sekarang ya Pak Imam, karena untuk mendapatkan kemerdekaan dan juga menjaga kemerdekaan
kemerdekaan itu jauh lebih susah untuk Iya, menjaga, iya, gitu kan iya. biasanya konsepnya. Jadi luar biasa. Semoga ini bisa teguran untuk kita semuanya sebagai generasi muda, generasi Z, generasi millennials ya, yang Lebih menjaga semangat lagi lebih belajar. semangat lagi untuk hubul waton minal Iya. iman ya untuk negara kita. Oke, sekarang kita lebih mengerucut ke personal dari Pak Imam. Pak Imam, kalau boleh tahu aplikasi apa sih yang dilakukan sama Pak Imam secara personal ya untuk mengaplikasikan hubul waton minal iman ini? Ya. Oke, implementasi atau amaliyah hubul waton minal iman itu bisa kita jelaskan pertama mulai dari mengenal dulu. Karena dalam konsep Islam itu tak kenal maka tak cinta, kan gitu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Indonesia kalau tidak mengenal bangsa Indonesia? Ya, karena itu kewajiban kita dan pengalaman saya, kita mesti harus mengenal sejarah bangsa Indonesia kan, sejarah perjuangan para tokoh, pengorbanan mereka, kemudian apa saja sih yang menjadi concern daripada bangsa ini. Makanya termasuk tentu visi misi NKRI itu apa. Banyak orang mengatakan kita harus membela bangsa, kita harus macam-macam ya, tapi dia nggak tahu sebetulnya bangsa Indonesia ini mau dibawa kemana. Nah, itu kita mesti harus lihat Undang-Undang Dasar 1945, di mana tadi sudah saya sebutkan di preambul itu NKRI ini ada untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan misi kan, ya. Kemudian yang kedua membela tanah tumpah darah, ya. Dan juga mensejahterakan masyarakat. Maka siapapun juga kalau mengaku cinta bangsa Indonesia ya harus tahu bahwa Indonesia ini dibangun untuk tujuan-tujuan mulia itu. Betul. Ya, untuk kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan pribadi dan golongan. Kan gitu. Jadi harus tahu sejarahnya dulu ya. Maka itulah hubul waton minal iman ditandai dengan mempelajari sejarah bangsa Indonesia, tokoh-tokohnya. Nah, baru yang kedua, kita kalau memang betul-betul cinta harus sering menyebut. Karena dalam kaidah Islam itu man kasura mahabbatahu kasura dzikruhu. Siapa orang yang memiliki banyak cinta pada sesuatu, pasti dia akan sering menyebutkannya. Kalau kita mencintai seseorang, pasti Mas Aziz dan teman-teman semuanya disebut namanya kan jadi bergetar gitu kan. Betul. Karena sering disebut itu, oleh karenanya salah satu cara untuk membangun kecintaan itu kita harus sering menyebut Indonesia. Di antaranya dengan apa? Dengan sering menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap kegiatan. Momen kegiatan. Ya, kita kumpul-kumpul itu. Nah, termasuk dalam setiap kita kumpul sama siapapun juga, Indonesia jangan sampai lupa untuk sering disebut supaya tadi membangun rasa cinta dalam, karena tadi orang kalau udah cinta pasti akan sering menyebutnya. Ya, minimal tadi Indonesia Raya jangan sampai ketinggalan dalam forum-forum resmi, formal maupun informal. Ya. Lalu yang ketiga dalam konteks mengamalkan hubul waton minal iman itu menurut saya harus menggunakan dan sekaligus mencintai produk-produk yang dibikin oleh orang Indonesia. Cintai lokal brand gitu lokal brandnya. Kita orang Pekalongan misalnya, yang brandnya adalah batik. Maka masyarakat Pekalongan harus lebih mencintai batik, lebih bangga dengan produk batiknya daripada produk-produk luar negeri, ya kan? Nah, ini nantinya dalam rangka untuk memberikan satu dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi. Betul. Karena produk-produk kita itu kan nanti akan menjadi ikon dan sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Jadi tidak hanya kuliner saya kira kan, tapi juga fashion, tapi juga ilmu, tradisi lokal itu juga harus lebih dijaga, ya. Nah, jangan sampai merasa modern kemudian ditinggalkan, kemudian diakui sama negara lain, baru marah-marah. Makanya itu perlunya kita menjaga kuliner kita, fashion kita, tradisi kita, termasuk ideologi kita. Ideologi kita apa? Pancasila. Karena dalam Pancasila itu sudah tercakup nilai-nilai semua agama. Kompleks gitu ya. Ada. Orang ngaku agama apa saja, kalau udah melihat Pancasila, semuanya sudah ada di situ. Jadi nggak usah bingung bagaimana mengimplementasikan agama di Indonesia, lihat Pancasila. Jadi kita sebagai orang Islam misalnya, kita kan pedomannya Al-Quran. Tafsir Al-Quran, pengamalan Al-Quran di Indonesia, lihat Al-Quran.
Aman insya Allah. Wong Pancasila itu yang bikin para ulama-ulama, Betul. para kiai-kiai yang hebat-hebat, ya kan? Oleh karenanya yang keempat saya kira perlu penegasan bahwa hubul waton minal iman itu harus diamalkan melalui implementasi moderasi beragama. Wah, luar biasa. Ini salah satu program prioritas Kementerian Agama juga ya. Jadi saya yakin bahwa pemerintah itu memberikan satu kebijakan implementasi moderasi beragama di seluruh instansi dan masyarakat ini dalam rangka menumbuhkan kecintaan itu. Karena dalam moderasi beragama itu otomatis di situ ada penanaman cinta bangsa, Betul. ya kan? Menghargai nilai-nilai budaya, membangun kerukunan, toleransi, ya kan? Yang di situ tentu menjadikan kita semuanya bisa menjaga kebangsaan kita ini menuju persatuan, kesatuan dan kerukunan tadi. Ya, itu saya kira yang berikutnya untuk mengamalkan habul waton minal iman, kita harus menggunakan dan menyemarakkan simbol-simbol kenegaraan kita. Apa itu? Merah putih dan Pancasila. Oke, ya itu jangan sampai ketinggalan. Iya, maka ya, di semua ruangan-ruangan sudut-sudut ruangan pemerintah maupun rumah tangga harus gitu mestinya ya, wajib. ada gambar Pancasila, ada gambar presiden, wakil presiden, dan ada merah putih. Bendera merah putih. Luar biasa. Iya. Jadi jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah bahwa sebenarnya untuk pengaplikasian hubul waton minal iman itu sebenarnya ada di lingkungan kita sehari-hari gitu ya. Dan Iya, gampang iya, untuk kita iya. aplikasikan ya. Iya. Pak Ustadz ya, tinggal ada niat apa enggak untuk kita benar-benar untuk mencintai negara kita. Karena salah satu dengan kita mencintai negara kita, otomatis kita juga bisa dikatakan sebagai orang yang beriman Ya, gitu ya, ya. ya, betul. Oke, Pak Imam, ini terima kasih banyak, luar biasa. Padahal masih banyak yang pengen Aziz tanyakan, tapi waktunya masih sangat terbatas. Semoga dengan keterbatasan waktu ini juga buat pemirsa yang ada di rumah juga bisa mengambil sedikit pelajaran untuk edukasi gitu ya Pak Imam ya. Syukur-syukur bisa diaplikasikan gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa kita harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Lawang Surga karena banyak jalan menuju surga. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Batik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua karunia yang mahal harganya, yang emas permata pun tidak mampu menandinginya. Dua hal tersebut yaitu yang pertama, dilahirkannya kita sebagai seorang muslim, dan yang kedua, dilahirkannya kita di bumi pertiwi Indonesia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa mencintai tanah air, untuk senantiasa bagaimana untuk mengisi yang terbaik dalam kehidupan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata au asyadda. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta kami terhadap Madinah
sebagaimana kami mencintai kota Makkah atau lebih daripada itu. Pemirsa Batik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Indonesia ada sebuah jargon yang menjadi semangat untuk meraih kemerdekaan, yaitu hubbul watan minal iman. Semangat inilah yang menumbuhkan bahwa pembuktian iman seseorang yaitu bagaimana ia membela tanah airnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita di Indonesia ini perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kemerdekaan luar biasa. Nikmat kebebasan di Indonesia kita tentu sudah merasakannya. Seperti kemarin di Indonesia, khususnya di kota Pekalongan, telah datang imam dari Masjidil Aqsa, Asy-Syaikh Imran Abdurrahman Al-Jamal. Beliau jauh dari sana, negeri Palestina, datang ke sini untuk berjumpa dengan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ketika itu beliau ditunjuk untuk menjadi imam di salah satu masjid kota Pekalongan, yaitu Masjid Al-Ikhlas. Kita merasakan bahwa saudara kita di sana sedang berjuang untuk memerdekakan bangsanya. Sedangkan kita menikmati kemerdekaan yang sudah begitu panjang. 78 tahun kita merdeka. Terus bagaimana aplikasinya ketika kita mengimplementasikan hubbul watan minal iman itu dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama, kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri nikmat kemerdekaan, karena kemerdekaan itu bukan hanya pemberian penjajah Belanda saja, akan tetapi diperoleh dengan tetesan keringat, kucuran darah dari para pahlawan kita. Oleh karenanya hubbul watan minal iman merupakan semangat yang harus kita jaga untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Kita tanamkan dalam tiap relung hati generasi kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana munculnya istilah hubbul watan minal iman. Tentunya para pemirsa sudah memahami bahwa 350 tahun kita dijajah. Tentunya hubbul watan minal iman merupakan sebuah landasan yang fundamental untuk meraih sebuah kemerdekaan, kebebasan di negara yang kita cintai ini, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya hubbul watan minal iman harus kita pupuk, harus kita sebarluaskan bagaimana dahsyatnya hubbul watan minal iman, yang mana inti daripada itu hubbul watan minal iman cerminan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi doa beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma habib ilainal madinah kahubbina makkata au asyadda. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kota Makkah, sampai-sampai beliau ketika hijrah ke Madinah, beliau tanamkan rasa cinta beliau terhadap kota Makkah itu, agar supaya ketika beliau berada di Madinah, beliau mampu mencintai kota Madinah itu sebagaimana beliau mencintai kota Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan.
kita harus memupuk, harus melestarikan hubbul watan minal iman, supaya bangsa kita, bangsa Indonesia ini tetap jaya dan abadi selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.